Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, konsep ketuhanan umat Kristen sampai saat ini, sampai detik ini masih cakar-cakaran. Mereka masih belum sepakat tentang konsep ketuhanan mereka. Ada yang meyakini 3 Tuhan, 3 Theos, ya. Bapak Theos, Anak Theos, Roh Kudus Theos. Ada yang meyakini 2 Tuhan, ya. Jadi Bapa dengan Yesus saja. Ada yang meyakini 3 pribadi, 1 hakikat, yakni yang Tritunggal. Ada yang meyakini Yesus itu satu-satunya Tuhan. Jadi Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Nah, ada yang meyakini bahwasanya Yesus itu hanya utusan. Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan, penyampai firman Tuhan. Jadi kalau ada oknum-oknum Kristen di luaran sana yang selalu membahas Al-Quran, selalu membahas hadis, ya mereka itu adalah oknum-oknum yang tidak punya malu gitu. Kenapa saya bilang mereka oknum yang tidak punya malu? Karena konsep ketuhanan di dalam iman mereka saja masih cakar-cakaran sampai detik ini. Lah kok bisa-bisanya lompat pagar membahas Al-Quran, membahas hadis dan seterusnya gitu, seperti Edis TV, ya banyak lah. Jadi mereka itu orang-orang yang tak punya malu mereka itu. Ya, oke, kita simak dulu video berikut ini teman-teman. Nggak merasakan disalib. Kalau enggak disalib berarti Yesus itu on off. Iya betul, itu namanya Tuhan memikul daging. Nah, jadi begitu disalib dia pengecut kan, rohnya kabur. Jadi yang disalib cuma dagingnya doang. Jadi rohnya nggak merasakan disalib itu, nggak kerasa begitu. Nah, karena dia mengosongkan dirinya dulu. Dia mengosongkan dirinya. Begini Nggak, Bang. saya tanya nih, Ronald, saya tanya. Yang disalib yang mana? Bapak, Putra, atau Roh Kudus? Yang disalib itu tubuhnya, manusianya. Ya, rohnya nggak disalib kan? Disalib nggak rohnya? Roh tuh nggak pernah mati Bang. Roh itu dia hidup. Itu kekal, roh itu kekal, manusia Roh itu itu rohnya kekal, juga kekal. Lah Tidak bisa kabur mati. kan? Dia kabur kan waktu disalib kan? Kabur nggak? Dia Kabur. melakukannya. Memang itu namanya Tuhan memikul daging. Itu Di benar. mana dalilnya? Di mana dalilnya kabur? Di mana dalilnya kabur? Dia menyerahkan. Bedakan itu menyerahkan dengan kabur. Iya. Selamat pagi. Dia menyerahkan gini nyawanya. loh. Kalau dia tidak memberikan nyawanya, dia tidak akan mati. Nggak gini loh, kamu kan bilang sendiri yang disalib cuma dagingnya. Bener nggak? Dia mengosongkan dirinya sebelum disalib. Kamu denger nggak nih saya nanya apa sih gitu? Yang disalib apa? Dagingnya kan? Iya. Nah, rohnya ikut disalib nggak? Selama dia hidup ya rohnya ikut. Begitu dia Aduh. mati rohnya keluar. Udah nyerah saya nih Indomie dah. Dan apakah dia Iya tadi dikuasai bilang oleh rohnya nggak kematian? ikut disalib. Nah sekarang Saya bilang mau rohnya ikut tanya. disalib. Neo, saya mau tanya, apakah dia dikuasai oleh kematian? Lah iya, dia mau mati ya dikuasai kematian dong. Bukti bahwa dia menguasai, dia berkuasa atas maut, dia bangkit kembali. Nah itu anak Allah Bapa yang membangkitkan dia dari kematian. Baca Ya di kalau dalam kamu bilang dia Yohanes, bangkit sendiri ya, katakan- ya terserah itu kan doktrin kamu. Kalau kita kan Dia percaya bilang- Allah Bapa yang Dia bilang aku memberikannya dan aku berhak sabar dulu. untuk Ini kan kembali. banyak yang baru datang. Saya jelaskan dulu di sini Pak aturannya. Di sini Siapa tiap dulu yang baru orang- datang? Ini ada di bawah-bawah ini banyak. Tiap orang di sini bebas mengemukakan pendapatnya mengenai ajaran yang masing-masing. Ya. Yesus bilang, Dibaca rombak bait judulnya Allah ini dan aku pembahasan- akan membangunnya dalam kita- 3 hari. Sabar Bang, pembahasan kita ini. Tuhanmu berapa dan siapa? Kalau Tuhannya 3 sebut siapa aja 3 itu. Kalau Tuhannya 1 sebut siapa 1 itu. Kayak begitu pertanyaan ini judulnya. Ya Tuhannya 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah jelas itu. Ya 3. Tuhannya 3, Jehovah, Yeshua, dan Ruh Kudus. Nah, saya nggak perlu pakai bahasa Ibrani begitu. Saya IQ saya di bawah Indomie. Iya. Allah, Ya, Allah dalam tiga, berapa? Allah dalam 3 pribadi Neo. Allah dalam 3 pribadi Neo. Oh, kembar dempet. Terus berarti kenapa, Bang Adrian Neo? Tuhannya Allah. Bang Adrian Tuhannya Allah. Allah dalam 3 pribadi. Yo, kalau di iman kau misalnya kau sebut Allah, Allah itu dalam Kristiani Allah dalam tiga pribadi. Jadi Tritunggal Maha Kudus.
Oh, Tuhannya Bang Ardian berapa? 1 atau 3? Kalau Tritunggal Maha Kudus itu Satu, benar. satu Allah dalam 3 pribadi. Berarti 1 Tuhannya. Hah? Begini. Sebenarnya gini Bang Bagaimana? Ardian. Satu, sebentar, siapa tadi yang bilang satu Allah 3 pribadi? Siapa tadi? Si Saya. Ardian. Iya, Ya, saya tanya itu bedanya sama kembar sama- dampit. sama Bedanya saya. apa? Gimana? Bedanya sama kembar dampit apa? Bedanya sama kembar dampit? Apa itu gebat gambit itu? Aduh, ya udahlah. Udah dah, saya pamit aja. Loh, Indomie sebentar lanjutin dong, kamu ya. santai dulu. Maksudnya Santai dulu, kembar kan siap. alahnya Kristen kan Kembar dampit dia nggak ngerti, nggak layak diskusi ya. Sorry ya Indomie ya. Saya pamit dulu. Nggak tahu Bang. Itu bahasa Jawa dia nggak tahu. Al-Azhar ya. Cayo, Anak Neo, Al-Azhar Cayo, Neo. Cayo. Neo. Sebenarnya gini. Lah kok lari Neo? Sebenarnya gini Ardian. Sebenarnya gini Kenapa Ardian. dia lari? Ardian, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau dikatakan pribadi itu terbagi-bagi. Jadi jangan dikatakan pribadi. Ya, Enggak lah. Gini loh. Gini Bung. kalau dikatakan Allah 3 dalam pribadi, Kristiani. nanti pemahaman yang Sebentar, lain sebentar. dikatakan bahwa Allah itu 3. Gini Bung, gini. Allah dalam Kristiani adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang Iya, dalam benar. Allah yang Benar. dapat melakukan dalam 3 pribadi. Allah yang menginginkan di dalam dirinya dalam 3 pribadi. 3 pribadi dalam satu roh, satu hakikat Allah itu sendiri. Iya, hipostasi. Kalau Allah berkehendak seperti itu, kenapa kita manusia kita mengelak? Iya benar. Allah menginginkan seperti itu, Bung. Allah menginginkan dia dalam 3 pribadi. Dia sebagai Bapa, dia turun ke dunia sebagai putra, dan menyertai kita sampai Jadi sekarang begini. ini dalam Allah Roh Kudus. Kenapa tidak, Bung? Benar ya. Jadi begini teman-teman, yang dikatakan pribadi itu terbagi-bagi ya, tetapi yang dikatakan rumusan atau esensi atau hipostasinya itulah menjabarkan kebagaimanaan Allah itu yang adalah punya sifat ya. Rohnya itu yang tidak adalah penolong bagi kita, penghibur bagi kita sebagai kekuatan bagi kita ya. Nah, firman ini yang telah menjadi manusia, inkarnasinya Dan- firman Allah ini telah menjadi manusia ya, ini Yesus Kristus. Nah, ini menjabarkan Tritunggal. Nah, dan satu lagi, Bung. Putra dan Roh Dan Kudus. satu lagi, Bung, yang paling penting, Bung, sebentar ya. dalam Dan satu satu lagi yang paling hakikat. penting, ya. Dan satu lagi yang paling penting, Allah dalam 3 pribadi itu adalah Allah dengan hakikat dan esensi yang sama, Bung. Jadi Iya bukan benar. Allah dalam 3 pribadi ini bukan ada hierarkinya, Bung. Misalnya Iya, Bapa jadi paling bukan atas, menjumlahkannya. terus wakilnya adalah putra adalah di bawah secara kuasa dia di bawah Bapa, dan Roh Kudus di bawah Bapa dan putra, bukan. Allah Iya. Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ini adalah esensi yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Iya, Bapa, jadi mereka Putra, ini. dan Roh Selamat Kudus ini pagi Bang Roma Alam siap. tidak ada level yang berbeda, jadi sama. Dia Oh adalah ya Bang Allah Texas, itu kita sendiri. dulu. Gitu. Bang Ardian, kita sapa teman-teman dulu yang baru. Oh silakan sapa teman-teman yang baru, Bang Texas, Bang Butros, Bang Boy, Bang Mister Bong, ini silakan. Ya, di sini di room ini Kristen semua teman-teman, kecuali hostnya. Kalau hostnya Romo Alamsyah ini, beliau ini adalah seorang Muslim. Cuma teman-teman Kristen yang naik nih, ada manusia Indomie, Tuhannya ada 3. Ada Shem yang Tritunggal, ada Butros yang Tritunggal, ada yang Oneness nih Ardian. Terus pokoknya ngumpul lah di room ini teman-teman. Ya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu Maha hidup, tidak pernah mati. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah itu bukan manusia. Allah itu 1, bukan 2, apalagi 3. Lalu bagaimana jika ada sebuah agama yang mengkonsepkan Tuhannya menjadi 3 pribadi 1 hakikat, atau mengkonsepkan Tuhannya menjadi 3 Tuhan seperti manusia Indomie ini? Ya begini nih jadinya. Sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya, mereka tidak akan berhenti berdebat seputar konsep ketuhanan mereka seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di room ini nggak ada yang Muslim kecuali hostnya. Ya, kita lanjut dikit lagi. Ya, teman-teman semua selamat pagi. Judulnya ini ya, Tuhanmu berapa dan siapa disebut. Nah, Tuhannya fokus ke tema aja, berapa dan Tuhanmu siapa. berapa dan siapa, ketegasan aja. Harus tegas. Jadi mau jawaban tegas?
Ya, Tuhannya berapa dan siapa? Jadi jelas tadi. Satu. Allah dalam Kristiani adalah satu Allah. Tapi dia dalam 3 pribadi. Wah. Oke, kalau Bang Butros gimana Bang? Suara saya terdengar kan? Satu? Iya terdengar Bang. Satu siapa Oke, namanya Bang? Petrus. Baik. Ini pertanyaan enggak? Konsepnya 3 Kalau- pribadi itu seperti apa? Iya, kapan bertanya, kapan jawab ya? Ya itu Bang. Berapa dan siapa Bang? Berapa Baik. dan siapa? Tuhan saya tak berjumlah. Tuhan yang berjumlah itu bukan Tuhan. Tuhanku bukan satu dan bukan 3. Kalau Tuhannya satu, itu berarti bukan Tuhan. Berarti dia terbatas. Tapi juga tidak banyak. Kalau dia banyak, berarti dia terbatas pada kebanyakannya. Kalau sifatnya banyak mungkin. Kalau Tuhan ada 3 atau itu enggak. Sifatnya juga, masuk. segala sifat ada pada dirinya. Sifatnya tak terbatas, tak terungkap. Sifatnya terbatas, bukan cuma 3. Kalau sifat, nah itu Betul. pemahamannya. Jadi, segala, itu kalau Tuhan itu satu. oh enggak, saya bingung ya, kok Tuhannya satu. Kenapa enggak bukan 2, 3, 4, 5, 1000? Bebas saya. Enggak, tunggu ya. Di sini sistemnya kita menghargai kepercayaan masing-masing ya. Mau Tuhannya berapa kita hargai, kita Iya. cukup memaparkan kepercayaan kita gitu loh. Ya. Tuhanku tak berjumlah. Tuhanku tak berjumlah, tidak 1, tidak 3, atau tidak 100. Di Dia melampaui segala. Di sini temanya pertanyaan, bukan berapa dan siapa. Tapi Iya, kita yang kita makanya saya- bicarakan ini bukan jumlah yang kita Pertanyaan- bicarakan. Kalau ditanya berapa itu jumlah. Kalau ditanya berapa itu jumlah, gimana logika kamu sih? Pertanyaan, tapi kan kita sudah tahu kalau Tuhan itu satu. Bukan Gini, Tuhan, bukan kita gini. bicarakan. Kenapa maksa Tuhan Gini, Bung, harus gini, satu? Bung, gini, Bung. Gini, Bung. Yang paling penting adalah Allah dogma dalam Allah Kristiani, dogma dalam agama Islam, udah itu masing-masing. Nggak bisa dipaksakan dogma Allah secara Islam diterapkan di dalam Kristen pun juga sama. Tidak bisa dipaksakan dogma Allah secara Kristen dipaksakan dalam Islam. Udah beda jalurnya, Bung, gitu loh, Bung. Ini juga nih. Yang rebutan Tuhan mereka yang dibawa-bawa Islam. Inilah lucunya oknum-oknum Kristen ini, teman-teman. Saya nggak tahu Silakan. Islam. Saya nggak tahu Yang Islam punya atau Kristen. Saya nggak tahu Iya Islam bro, punya. di sini bebas. Ya, bro. Di bicara sini kita mulu. menghargai ajaran masing-masing. Kamu mengulang-ulang pertanyaan yang sama terus. Kalau satu orang bicara, lain diam dong. Ya. Atau saya diam, kamu bicara, silakan. Nah, Bang Butros sudah menjawab, Tuhannya tidak terbatas, nggak bisa disebut satu, nggak bisa Sekarang disebut ada tiga. jumlah. Ingin belum? Nah, terus yang Komitmen terakhir itu belum. siapa? Itu siapanya itu bisa dijawab nggak itu Bang Butros? Bisa, itu bisa. Tuhanku Siapa, adalah Bang? Elohim Tritunggal Maha Kudus. Nah, kalau Tritunggal itu kan udah menjumlah itu, Bang. Enggak, kalau tri saja baru jumlah. Kalau Tritunggal itu bukan jumlah. Tri berarti jumlah. Tri itu apanya, Bang? Jangan kau potong ucapan orang. Kalau tri, dengarkan Satu-satu, saya. Bang. Dengarkan Tri itu saya, apa? dengarkan. Tambah kucluk lagi nih. Tritunggal itu bukan jumlah. Jelas-jelas tri itu 3. Tunggal itu 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah ini yang repot. Tuhanku tidak berjumlah, tapi tritunggal. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Ini kan repot kan. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas menegaskan, teman-teman ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jadi sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang 3 atau 3 di antara yang 3 gitu. Terdiri Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu mereka itu kafir yang punya keyakinan seperti itu. Lalu kemudian laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguhnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Mereka itu orang-orang kafir yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Jadi mereka itu semuanya ya kafir menurut Al-Quran. Jadi teman-teman, sampai Yesus turun yang kedua kalinya, mereka ya akan tetap cakar-cakaran mengenai konsep ketuhanan mereka gitu. Jadi jangan heran teman-teman jika akhir-akhir ini banyak yang masuk Islam, banyak yang mu'alaf. Jangan heran, karena mereka-mereka yang mau jujur pasti mengakui bahwa di Kristen itu konsep ketuhanannya gak jelas. Lalu mau apa lagi bertahan di dalam sebuah keyakinan yang konsep utamanya saja ya, yang sangat fundamental itu masih cakar-cakaran sampai detik ini. Dan anehnya ada oknum-oknum Kristen
yang setiap hari, setiap malam membahas Islam, membahas Al-Quran, membahas hadis. Oknum-oknum itulah, mereka itulah yang manusia-manusia yang tidak punya malu. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah maha hidup, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah menjadi manusia. Ya, Allah satu bukan dua, apalagi tiga. Dan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun makhluknya, baik di langit maupun di bumi. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.